Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Haryono 96. Kawan-kawan PJOK se-Nusantara, kita akan membahas modul 3 masih di bidang ilmu profesional part 2. Yuk langsung kita ke soal. 1. Apabila seseorang membengkokkan tangannya, fleksi, maka mekanisme kerja yang terjadi adalah A. Sinergi, yakni otot bisep berkontraksi, trisep relaksasi. A. Antagonis, yakni otot trisep berkontraksi, bisep relaksasi. C. Sinergis, yakni otot trisep berkontraksi, bisep relaksasi. D. Sinergis, yakni otot bisep dan trisep berkontraksi. E. Antagonis, yakni otot bisep berkontraksi, trisep relaksasi. Jawab dulu. Ya, jawabannya E. Antagonis, yakni otot bisep berkontraksi, trisep relaksasi. Ketika olahraga berlari baru dimulai, maka kedua atlet yang melakukan pertandingan belum melakukan suatu gerakan apapun. Ketika wasit mulai menentukan atlet mana yang boleh bergerak atau menyerang atlet lain, atlet 2 akan bergerak ketika ia mendapatkan sebuah gaya dari atlet 1. Kondisi tersebut termasuk dalam hukum Newton A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 1 dan 3. Silahkan jawab dulu. Jawabannya A. 1. Oke. Persendian yang terdapat pada siku adalah A. Sendi peluru, B. Sendi pelana, C. Sendi putar, D. Sendi engsel, E. Sendi luncur. Silakan jawab dulu. Jawabannya A. Sendi peluru. Next, perhatikan gambar rangka manusia dan persendiannya berikut ini. Persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan sangat bebas ditunjukkan oleh A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Silakan jawab dulu. Jawabannya A. 1. Oke, next. Contoh pasangan gaya aksi-reaksi adalah kecuali A. Seorang anak memakai skateboard dan berdiri menghadap tembok. Jika anak tersebut mendorong tembok atau faksi, maka tembok akan mendorong tangan dengan gaya besar, gaya yang sama tetapi berlawanan, reaksi, sehingga anak tersebut terdorong ke belakang. B. Saat palu besi memukul ujung paku, berarti palu mengerjakan gaya pada ujung paku, faksi. Maka paku akan memberikan gaya pada palu atau reaksi. C. Ketika kaki atlet renang menolak dinding tembok dalam renang atau faksi, maka tembok kolam renang akan mengerjakan gaya pada kaki perenang atau reaksi, sehingga perenang terdorong ke depan. D. Pada saat kamu naik sepeda atau naik sepeda roda, ketika menuju jalan yang menurun, maka sepatu roda kamu akan bertambah kecepatannya. Artinya, gerak kamu yang memakai sepatu roda mengalami penambahan kecepatan. Silakan jawab dulu kawan-kawan. Jawabannya D. Pada saat kamu naik sepeda atau naik sepatu roda, ketika menuju jalan yang menurun, maka sepatu roda kamu akan bertambah kecepatannya. Artinya, gerak kamu yang memakai sepatu roda mengalami penambahan kecepatan. Next, berapakah sudut yang seharusnya pada saat melakukan passing bawah bola voli? A. 70 derajat, B. 90 derajat, C. 40 derajat, D. 45 derajat, E. 43 derajat. Dijawab dulu. Jawabannya D. 45 derajat. Next. Apakah yang akan terjadi jika pitcher dalam permainan bola softball melakukan gerakan rotasi pada sendi peluru? A. Bola akan berjalan konstan seperti biasa. B. Bola akan bergerak tidak terarah. C. Bola melambung ke atas. D. Bola akan menyusul ke atas. E. Semua salah.
Silakan dijawab dulu. Jawabannya E, semua salah. Next, di dalam gerakan tolak peluru harus memadukan dua gerakan sekaligus agar menghasilkan gerakan yang harmonis. Gerakan apakah yang diperlukan? A. Gerakan menyamping dan berputar. B. Gerak lurus dan berputar. C. Gerak lurus dan menyamping. D. Gerak menyamping dan melompat. E. Gerak berputar dan melompat. Silakan dijawab dulu. Jawabannya B. Gerak lurus dan berputar. Next, perenang mengalami gaya apung atau gaya ke atas pada saat berenang. Hal ini sesuai dengan hukum A. Newton 1, B. Newton 2, C. Newton 3, D. Archimedes, E. Gravitasi. Jawabannya D. Archimedes. Dalam permainan bulu tangkis, kesalahan servis forehand yang sering terjadi adalah A. Pada saat memukul, tinggi kepala atau daun raket harus berada di bawah pegangan raket. B. Perkenaan kok harus berada di bawah pinggang. C. Kaki kiri statis. D. Kaki hanya bergeser tetapi tidak lepas dari tanah. E. Penerima servis bergerak sebelum kok servis dipukul. Jawabannya E. Penerima servis bergerak sebelum kok servis dipukul. Faktor yang mempengaruhi motivasi dalam pendidikan jasmani dan olahraga adalah A. Tingkah laku dan insentif. B. Sehat fisik dan mental. C. Intrinsik dan ekstrinsik. D. Kebutuhan rasa aman. E. Sehat fisikis dan mental. Jawabannya B. Sehat fisik dan mental. Guru mengatakan kepada salah seorang siswanya, "Pukulan kamu sudah baik, namun coba lebih diperhatikan lagi. Rasakan perkenaan raket dengan bolanya. Ini yang perlu kamu asah lagi." Perkataan guru yang demikian merupakan A. Pemberian motivasi melalui teknik behavioral. B. Pemberian motivasi melalui teknik intensif. C. Pemberian motivasi melalui teknik akumulatif. D. Pemberian motivasi melalui teknik superlatif. E. Pemberian motivasi melalui teknik verbal. Silakan dijawab dulu. Jawabannya E. Pemberian motivasi melalui teknik verbal. Olahraga mempunyai banyak fungsi dalam bagian budaya pranata sosial masyarakat. Fungsi tersebut bukan hanya sebagai alat pencapai tujuan pendidikan saja, yang kemudian kita kenal dengan istilah bidang studi PJOK. Masa lalu di suatu tempat, olahraga gulat dijadikan wahana untuk menyelesaikan sengketa batas tanah. Ini menggambarkan olahraga berfungsi sebagai A. Pengungkapan rasa syukur atas keberhasilan yang diperoleh. B. Mekanisme peradilan. C. Cara menunjukkan prestase. D. Wahan pembuktian. E. Cara menunjukkan prestase. Jawabannya C. Cara menunjukkan prestase. Nafsu bersaing untuk menjadi yang terbaik merupakan faktor yang sangat esensial dalam perkembangan perbedaan manusia. Intensif yang paling kuat untuk mencapai kesempurnaan baik secara individu maupun sosial adalah nafsu untuk dipuji dan dihormati sebagai yang terbaik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa olahraga memiliki peran dan fungsi sebagai berikut. A. Mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan yang diperoleh. B. Wahana pencapaian tujuan pendidikan. C. Cara menunjukkan prestase. D. Mekanisme peradilan. E. Wahana ajang pembuktian. Jawabannya A. Pengungkapan rasa syukur atas keberhasilan yang diperoleh. Next, subdomain yang mewakili nilai dari kegiatan jasmani pada konteks psikologi sosial yang kondisinya terjadi pengurangan ketegangan yang diperoleh dengan cara menyatakan permusuhan dan agresivitas secara tidak langsung, yaitu penyaluran permusuhan melalui bentuk ekuivalen dengan tingkah laku agresif, merupakan gambaran nilai aktivitas jasmani yaitu A. Katarsis, B. Self-esteem, C.
seleb etik. D. Vertigo. E. Estetik. Jawabannya seleb etik. Pengalaman ketika melakukan keterampilan aktivitas fisik dalam pembelajaran PJOK akan memberi peluang kepada peserta didik tentang perasaan mampu melakukan. Perasaan mampu ini makna ekspresif dari perasaan sukses atau mandiri yang kemudian menghasilkan penilaian diri positif. Keadaan ini menggambarkan nilai aktivitas jasmani yaitu A. Katarsis, B. Seleb ekstem, C. Seleb etik, D. Vertigo, E. Estetik. Jawabannya B. Seleb ekstem. Seorang guru PJOK mengajar peserta didik ABK selalu memberikan instruksi yang berurutan. Ini merupakan teknik memodifikasi pembelajaran penjas adaptif pada unsur modifikasi A. Penggunaan bahasa, B. Komunikasi, C. Lingkungan belajar, D. Aktivitas belajar, E. Peralatan dan peraturan. Jawabannya B. Komunikasi. Siswa yang kesulitan memusatkan perhatian pada stimulus yang relevan secara efisien diistilahkan sebagai A. Distraktabilitas, B. Disabilitas, C. Hiperaktivitas, D. Dikstrenia, E. Difabilitas. Jawabannya A. Distraktabilitas. Program aktivitas luar kelas secara alamiah akan mendorong peserta didik untuk saling berinteraksi sesama mereka. Dampak dari hal ini adalah terjadinya A. Pertumbuhan perkembangan fisik, B. Pertumbuhan perkembangan sosial, C. Pertumbuhan perkembangan budaya, D. Pertumbuhan perkembangan mental, E. Pertumbuhan perkembangan pengetahuan. Jawabannya A. Pertumbuhan perkembangan fisik. Program aktivitas luar kelas memberi peluang kepada peserta didik bagaimana rasanya berada di ketinggian, merangkak dalam terowongan, berguling-guling, atau melompat, dan sebagainya. Ini akan memberi dampak terhadap A. Perkembangan fisik, B. Perkembangan sosial, C. Perkembangan budaya, D. Perkembangan mental, E. Perkembangan pengetahuan. Jawabannya A. Perkembangan fisik. Baik, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi di part berikutnya. Selalu semangat kawan-kawan. Semoga lulus semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.